Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum program pendidikan luar sekolah. Di sini kami beranggotakan 3 anak. Yang pertama, Inayatul Fitriyah, NIM 16. Kedua, Milatri Anjarwati, NIM 17. Dan yang ketiga, saya sendiri NIM 18. Selanjutnya akan saya membahas materi-materinya. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli yang pertama, menurut Inlaw 1966, kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Di sini kurikulum atau pihak sekolah tersebut memberikan sebuah bimbingan agar warga belajar atau peserta didik bisa berkualitas dan memiliki hasil dari pelajarannya, seperti mereka memperoleh sertifikat. Nah, yang kedua, menurut KRGF 1968, kurikulum adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan berkelompok baik di luar maupun di dalam sekolah. Di sini kurikulum sebagai acuan dari tenaga pendidik. Mereka tenaga pendidik memberikan sebuah rancangan, di mana rancangan tersebut mereka membentuk proses pembelajarannya bisa berbentuk individu maupun kelompok. Nah, di sini juga mereka bisa merancang proses pembelajarannya bisa di outdoor maupun di dalam. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di sini kurikulum bertujuan agar seorang peserta didik bisa memperoleh suatu pengetahuan, pemahaman, dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka bisa diberikan sebuah kompetensi, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, isinya seperti terdapat mata pelajaran pendidikan matematika. Di sini pendidikan matematika berisikan seperti mengetahui bangunan datar, kelilingnya, luasnya, dan lain sebagainya. Dan bahan pengajarannya. Bahan pengajarannya seperti mereka tenaga pendidik mengenalkan sebuah bangunan-bangunan berbentuk balok, kubus, dan lain sebagainya. Nah, di situ tenaga pendidik memberikan sebuah media agar warga belajarnya bisa memahaminya. Seperti mereka memberikan media dari kertas, mereka membentuk atau menggambarkan pola gambar berbentuk balok, kubus, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah berisikan uraian bidang studi yang terdiri atas beberapa mata pelajaran yang disajikan secara berkait-kaitan. Nah, di sini dalam suatu atau di dalam sekolah tersebut pasti seperti di sekolah dasar SD itu terdapat beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam, pengetahuan ilmu sosial, dan lain sebagainya. Nah, di semua mata pelajaran tersebut saling berkaitan karena semua mata pelajaran di sini bisa memberikan pengetahuan bagi peserta didiknya agar memahami seperti pengetahuan ilmu
seperti di IPA, mereka bisa memahami organ tubuh yang terdapat di dalam organ mereka. Seperti itu. Kesimpulannya, kurikulum adalah suatu pedoman sebagai alat ukur seorang pendidik maupun sekolah untuk memberikan pembelajaran untuk peserta didiknya, di mana dalam kurikulum ini akan terciptanya kualitas peserta didik. Pengembangan kurikulum ini tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun mereka bisa melibatkan orang tua peserta didik, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, di sini dilanjutkan kepada Mila Anjarwati. Monggo. Iya, selanjutnya prinsip kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Next. Pengertian prinsip-prinsip umum. Prinsip relevansi, yaitu yang dimaksud dengan relevansi pendidikan di sini adalah adanya kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan kehidupan yang ada di masyarakat, atau dengan kata lain bahwa pendidikan itu dianggap relevan jika hasil pendidikan mempunyai nilai fungsional bagi kehidupan. Next. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum bersifat lentur atau fleksibel, di mana kurikulum dapat menyiapkan seorang anak yang memiliki latar belakang maupun kemampuan yang berbeda-beda. Fleksibilitas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Fleksibilitas di sini maksudnya adalah bentuk pengadaan program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi, ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih murid atas dasar kemampuan dan minatnya. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Next. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus atau terhenti. Karena itu, pengalaman yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, dengan jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat, prinsip praktis. Betapapun bagus idealnya suatu kurikulum, kalau menurut ahli peralatan yang sangat khusus dan mahal biayanya, maka kurikulum pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Jadi, kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga praktis. Yang kelima, efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dapat terlaksana. Dalam bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dapat dilihat dari segi efektivitas guru mengajar dan subjek didik belajar. Sementara dalam rangka pengolahan kurikulum dan pengembangan usaha untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar, subjek didik dilakukan dengan memilih jenis-jenis metode dan alat dipandang paling ampuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan Inayatul Fitriyah. Monggo Mbak Inay.
Baik, selanjutnya yaitu materi tentang kurikulum prodi pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah sebelumnya bernama pendidikan sosial. Dalam referensi internasional dipakai bermacam istilah seperti continuing education, non-formal education, dan lain-lain. Setelah mengalami perkembangan yang cukup berarti, luasnya bidang cakupan dan dinamika masing-masing bidang yang sangat khas menurut kecakapan kelembagaan pendidikan tinggi yang dituntut bukan hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan, dan kompetitif juga, tetapi juga menghasilkan penelitian, pengembangan, konsep, dan teori yang diperlukan untuk memajukan pendidikan. Sejalan dengan sumber perubahan kurikulum yang sangat esensial tersebut, jurusan PLS dalam melakukan rekonstruksi kurikulum program S1-nya juga mengacu pada sejumlah peraturan perundangan yang berlaku. Seperti nomor 1, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang di dalamnya juga mengakui dan mengatur pendidikan di luar sistem persekolahan yang menggunakan pendekatan non-formal dan informal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang esensinya mengatur agar pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar minimal sehingga masyarakat dapat mendapatkan jaminan layanan yang profesional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang pada dasarnya mengatur standar minimal layanan pendidikan termasuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal dan informal. Yang keempat, perubahan nomenklatur Ditjen PLS menjadi Ditjen Pendidikan Non-Formal dan Informal yang memperkuat keberadaan berbagai layanan pendidikan non-formal di masyarakat, serta pendidikan informal yang tak kalah pentingnya, misalnya seperti sekolah rumah atau pendidikan penyuluhan melalui media komunikasi massa. Yang selanjutnya, terkait dengan perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, seperti 1. Berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Untuk pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan kompetensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta tuntutan lingkungan. Yang kedua, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik para peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains yang biasa disebut IPTEK. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, perkembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketujuh, keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan
dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka negara Republik Indonesia. Pemenuhan prinsip-prinsip di atas itulah yang membedakan antara penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum sebelumnya, yang justru tampaknya seringkali terabaikan karena prinsip-prinsip itu boleh dikatakan sebagai ruh atau jiwanya kurikulum. Dalam mensikapi suatu perubahan kurikulum, banyak orang lebih terfokus hanya pada pembentukan struktur kurikulum sebagai jasad dari kurikulum. Padahal, jauh lebih penting adalah perubahan kultural atau perilaku guna memenuhi prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan kurikulum. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak-mbaknya. Nah, dari kelompok 5 sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum dalam pengembangan program pendidikan luar sekolah. Nah, di sini kami ingin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.